Ada berkas yang memang ditolak mentah-mentah walaupun lengkap, walaupun tidak ada kesalahan apapun di tanggal lahir, nama, dan lain-lain sebagainya. Itu langsung dong kasih pulang ngoni pe berkas lamaran. Jadi kira-kira itu berkas apa itu yang dorong tolak, Pak? Oke, saya kasih bocor sudah di sini rahasia pengoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Ada teman kita kemarin tuh yang melamar pekerjaan itu dari Manado. Jadi dia itu sampai di loket, terpaksa dari loket harus tolak DP berkas. Jadi memang ada kategori berkas yang harus ditolak oleh PT IWIB. Jadi nanti saya bahas di sini untuk kategori berkas yang ditolak. Sebelumnya juga kalau ngoni semua belum sempat subscribe di saya channel YouTube ini, ngoni bantu subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk ngoni semua. Jadi setelah dia ditolak, dia langsung WhatsApp kepada saya. Dia tanya, "Pak, saya itu ditolak karena ini." Oke. Saya bilang kalau memang kemarin kamu itu sudah terhubung dengan saya di WhatsApp di via gabung itu, tombol gabung, itu kan sudah ada saya nomor WhatsApp di situ. Jadi kan tak perlu lagi ngena buang-buang biaya banyak dari Manado kemarin suruh pulang lagi. Jadi ada baiknya kalau ngoni dari kampung itu, ngoni periksa baik-baik ngoni pe nomor NIK. Itu paling fatal. Nomor NIK di KTP lihat baik-baik. Terus nomor NIK di KK, ngoni cocokkan dulu. Jadi lihat di KTP, susama ke belum di KK. Terus nama, lihat baik-baik, jangan sampai salah. Tanggal lahir, jangan sampai salah. Jadi kalau hal-hal begitu langsung staf HRD kasih pulang berkas. Bapak perbaiki dulu berkas baru balik melamar pekerjaan lagi. Itu kan surugi banyak. Tapi kalau tadi saya bilang ngoni sudah terhubung dengan saya di WhatsApp via gabung itu, tombol gabung, yang ngoni terrugi banyak biaya. Setelah ngoni itu so periksa ngoni pe kartu keluarga dan KTP, kalau ada SKCK dari Polres lagi, ngoni periksa lagi. Kasih cocok betul-betul dulu sebelum ngoni manuver kamari. Kalau ngoni so di perjalanan, waduh itu bahaya kalau ngoni dapat tahu itu so di atas kapal atau di atas pesawat. Ngoni periksa, oh ternyata kita SKCK ini ada kesalahan. Mungkin tanggal lahir dan lain-lain sebagainya. Selain saya suruh periksa SKCK, ngoni juga periksa ijazah. Jadi ijazah itu ngoni pe tanggal lahir sama kata rada, nama sama juga kata rada. Kadang itu kan disingkat. Tapi kalau ada nama di ijazah lengkap, di KTP singkat, saya rasa itu tidak terlalu masalah. Jadi tidak apa-apa. Yang penting itu tanggal lahir harus sama. Kalau tanggal lahir itu kan catatan sipil bisa perbaiki. Tapi kalau untuk nama itu memang repot. Saya pernah urus itu. Ada orang yang nama bermasalah. Jadi dari capil itu harus kasih pulang petorang lagi, minta surat validasi itu dari kelurahan atau kantor desa yang membenarkan orang ini itu namanya ini begini, tanggal lahirnya begini. Jadi repot lagi, harus ambil saksi itu dari orang yang kasih melahirkan pengoni lagi. Jadi kalau orang yang kasih lahir ngoni itu dulu belum zaman rumah sakit kong di rumah kong orang itu setara ada di dunia ini lagi, alias meninggal dunia. Ngoni mau cari don di mana lagi untuk jadi saksi. Jadi yang itu saya katakan, capil kadang meminta persyaratan itu. Dan itu sangat repot untuk pengurusan. Bahkan 2-3 kali itu bola-balik capil itu saya kemarin, woi pusing. Dan kalau berkas so siap, itu tetap ngoni juga ada proses selanjutnya di catatan sipil harus naik sidang. Jadi setelah sidang baru diadakan penggantian tersebut. Baik nama dan juga tahun lahir. Kalau untuk tanggal lahir dan lain-lain sebagainya itu saya rasa tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau tahun lahir ini yang memang harus prosedurnya seperti itu, Pak. Untuk berkas-berkas KTP, KK, ijazah itu saya rasa ngoni so paham. Jadi di sini saya lanjut lagi berkas yang rata-rata tidak memenuhi persyaratan. Ada berkas yang memang ditolak mentah-mentah walaupun lengkap. Walaupun tidak ada kesalahan apapun di tanggal lahir, nama, dan lain-lain sebagainya.
itu langsung dong kasih pulang ngoni pe berkas lamaran. Jadi kira-kira itu berkas apa itu yang dorong tolak, Pak? Oke, saya kasih bocor sudah di sini rahasia pengoni. Jadi kalau ada KTP yang sepudar, itu lebih baik perbaiki dulu di catatan sipil sebelum datang kemari. Tetapi itu kasih pulang kalau KTP sepudar. Makanya saya bilang ada tombol gabung situ, klik gabung supaya bisa terhubung dengan saya di WhatsApp. Ada informasi apa-apa yang perlu ditanyakan, silakan saja tanyakan. Ada KTP yang patah, itu tetap tidak diterima juga. Itu dikembalikan. Jadi sebelum hujan, lebih baik sediakan payung. Karena kalau ngoni suka mari sini, kau dapat suruh pulang lagi, waduh, repot toh. Nah, itu. Terus banyak juga yang tanya sama saya nih yang melamar online. Pak, kalau seandainya orang itu dapat panggil dari staf HRD, apakah berkas asli akan diperiksa? Jadi ngoni berkas-berkas asli harap bawa. Itu orang mau periksa, baik itu KTP, kartu keluarga, hampir semua dong harus lihat DP bentuk fisik. Jadi kadang orang ini kan kalau hanya dalam bentuk PDF ini kan kadang orang juga tara jujur. Begitu. Tara perlu saya bahas panjang lebar di sini lagi untuk hal itu, tapi rata-rata ya begitu. Jadi antisipasi dari PT IWIP ya tetap harus minta berkas yang asli untuk pemeriksaan seleksi berkas di Tanjung Uli saat ngoni yang sudah datang MCU di PT IWIP. Jadi ini saya setelah mengantuk, saya bakar satu dulu supaya saya mengantuk hilang. Untuk kategori itu tadi saya rasa ngoni sudah bisa paham apa yang sudah saya paparkan. Saya kemarin dapat banyak sekali orang itu yang tergabung dengan saya di WhatsApp, itu dong kirim di saya dorang PKTP. Rata-rata itu kan KTP dorang pres. Jadi saya kasih tahu pangoni semua ini yang masih pres KTP itu cabut sudah. Ngoni pres KTP itu elektrik, tidak ada DP manfaat itu. Bahkan kalau pres KTP, nanti KTP itu akan rusak. KTP itu so elektrik, jangan dipres lagi. Jadi lama kelamaan tetap pres itu dia akan makan untuk tinta depan atau dia makan untuk kafir depan. Saat nanti DP bentuk pres itu so tak kupas atau so cabu, ngoni cabu itu tetap ngoni pe KTP pe foto-foto dan semua data-data itu dia ikut di itu kertas pres. Jadi harap ngoni semua saat ini yang ada pres KTP itu lepas. Rata-rata ini kan saya pe subscriber dari Manado ini yang KTP pres. Ngoni mau pres bikin apa? KTP itu biar ngoni colo dalam air itu 1 bulan nanti rumah akan rusak. Beda dengan dulu-dulu masih KTP kertas itu. Kalau untuk sekarang itu jangan pres lagi, KTP itu akan dirusak. Dari catatan sipil ini kan selalu ingatkan dulu itu. Waktu zaman KTP elektrik keluar dong bilang, Pak atau Ibu jangan dipres KTP ini. Kalau ngoni pres nanti KTP akan rusak. Karena KTP ini adalah KTP elektrik, walaupun dia basah tetap dia tidak akan rusak. Sampai KTP itu terus-terus masuk dalam mesin cuci sana minta apa-apa. Tara pres itu. Jadi yang sekarang ini kalau ada pres KTP ya silakan cabut. Itu merusak identitas Anda di KTP nanti. Selain pemberkasan tadi yang nanti ditolak, ada juga berkas yang tidak akan diproses. Jadi kalau berkas yang tidak akan diproses melalui email maupun WA ini, jangan hanya asal ngoni bikin dalam bentuk PDF. Ngoni juga harus tahu pembuatannya, cara fotonya. Dorang kan tulis di situ hanya berkas yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang akan dipanggil. Jadi kriterianya itu kalau dorang tak bisa lihat ngoni berkas, dong anggap itu berkas yang tidak layak untuk diproses. Tetapi kalau staf HRD bisa melihat berkas kalian, berarti dorang akan proses. Jadi jangan hanya asal scan dalam bentuk PDF baru kirim. Tetap itu dorang akan tolak. Yang suka kirim email banyak-banyak ini juga saya selalu ingatkan. Kalau ngoni itu kirim email banyak, bahkan setiap hari ngoni kirim ke staf HRD. Kalau dia masuk syukur-syukur. Tapi kalau dia masuk dalam kotak spam, staf HRD itu terpakai lihat langsung menghapus itu kotak spam. Jadi kalau ngoni so kirim 1 kali, ngoni bersabar dulu, tunggu mungkin ada 1 bulan,
Kalau tidak ada respon, ngoni double satu lagi. Jangan ngoni baru kirim hari ini, besok ngoni kirim lagi. Ya, mungkin minggu muka kirim lagi. Itu nanti berkas dia masuk di kotak spam. Dia tidak masuk di kotak masuk, dia masuk ke dalam spam. Jadi kalau spam, langsung dorang tak, kontrol A, tak, delete. Tak, clear ngoni pe berkas itu. Jadi ngoni tunggu sampai ayam itu dia bisa bakar oke, baru dong ke proses ngoni pe berkas. Wih, ayam bisa bakar oke tuh makanya ayam itu ayam kah apa ya? Ayam kafe begitu. Oke, jadi saya rasa informasi ini cukup. Dan jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe. Nanti terus mau dapat lagi di saya informasi selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye.